latihan soal IPS topik bab 30 beserta pembahasannya. Selamat mengerjakan. 30과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 여기에서 태권도 교육을 받을 수 있어요? 1번 여기에서 태권도 교육을 받을 수 있어요? 2번 거기에서 어떤 문화 체험을 할 수 있어요? 2번 거기에서 어떤 문화 체험을 할 수 있어요? 3번 무료 진료를 받으려면 어떻게 해야 돼요? 3번 무료 진료를 받으려면 어떻게 해야 돼요? 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 어떻게 오셨어요? 한국어 교육을 신청하려고 하는데 어떻게 해야 돼요? 그럼 먼저 이 신청서를 쓰고 잠깐만 기다리세요. 어떻게 오셨어요? 한국어 교육을 신청하려고 하는데 어떻게 해야 돼요? 그럼 먼저 이 신청서를 쓰고 잠깐만 기다리세요.
Nah, demikianlah soalnya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan ya. Untuk soal listening 1-3, perintahnya 질문을 듣고 dengarkan pertanyaan ya. 알맞은 대답을 고르십시오. Silakan pilih jawaban yang benar. Sekarang kita dengarkan pertanyaannya ya. 1번. 여기에서 태권도 교육을 받을 수 있어요? Nah, ingat ya, untuk tipe soal listening respon kayak gini, kita harus tahu kata tanyanya dan kata kerjanya. Nah, di sini pertanyaannya, 여기에서 di sini 태권도 교육을 받을 수 있어요? Bisakah menerima pelatihan atau pendidikan taekwondo? Kira-kira kalau ditanya kayak gitu, respon yang benar apa? Kalau yang nomor 1, 네, 신청서를 쓰세요. Ya, silakan menulis 신청서, surat pendaftaran. Nyambung nggak kira-kira? Iya, tepat ya. Jadi kalau mau belajar taekwondo disuruh ngisi surat pendaftarannya dulu. Yang nomor 2, 아니요, 받을 수 있어요. 아니요, tidak atau bukan. 받을 수 있어요, bisa menerima. Ini nggak sinkron ya. Di awalnya dibilangnya tidak, maksud di belakangnya bilangnya bisa diterima. Yang nomor 3, 네, iya, 어제 태권도를 했어요. Iya, kemarin sudah berlatih atau bermain taekwondo. Ini juga tidak tepat ya. Yang nomor 4, 아니요, 예약을 하면 돼요. Tidak, 예약을 하면 돼요. Bisa dipesan. Ini juga tidak tepat. Jadi yang mana jawabannya? Iya, nomor 1 ya. 네, 신청서를 쓰세요. Lanjut ke soal nomor 2. Dengarkan soalnya baik-baik ya. 2번. 거기에서 어떤 문화 체험을 할 수 있어요? Ya, nomor 2 pertanyaannya 거기에서 di situ 어떤 문화 체험을 할 수 있어요? Bisa praktek langsung kegiatan budaya apa? 문화 체험 ya, praktek langsung kebudayaan oton yang bagaimana? Kita sekarang bahas ya jawabannya satu persatu ya. Kalau yang nomor 1, 한국 문화를 배울게요. 배울게요 akan berlatih 문화 kebudayaannya Korea. Nyambung nggak? Kan dia nanya ada apa aja kegiatannya. Jadi kurang tepat ya. Yang nomor 2, 먼저 신청을 해야 돼요. 먼저 terlebih dahulu 신청을 해야 돼요. Harus mendaftar. Kurang tepat ya, nggak nyambung sama pertanyaannya. Yang nomor 3, 문화 체험을 하고 싶어요. Ingin melakukan kegiatan praktek kebudayaan langsung. Ini juga nggak tepat ya. Yang nomor 4, 한국 요리도 한국 박물관도 가요. Pergi ke Bakmulguan museum dan juga berlatih atau memasak Hanguk, masakan Korea maksudnya ya. Tepat nggak kira-kira? Iya, yang paling nyambung nomor 4 ya. Jadi kegiatannya bisa kayak pergi ke museum, bisa belajar masakan Korea, itu. Jadi yang mana jawabannya? Iya, nomor 4 ya. Lanjut ke soal nomor 3, dengarkan pertanyaannya baik-baik ya. 3번. 무료 진료를 받으려면 어떻게 해야 돼요? Ya, pertanyaan nomor 3, 무료 진료를 받으려면 kalau mau menerima pengobatan gratis, 어떻게 해야 돼요? Harus bagaimana? Kalau yang nomor 1, 상담을 받았어요. Sudah menerima konsultasi. Kurang tepat ya. Yang nomor 2, 영양 교육을 받고 싶어요. Ingin menerima 교육 pendidikan 영양 itu pelatihan gizi. Kurang tepat ya. Yang nomor 3, 운동을 열심히 해야 돼요. Harus rajin berolahraga. Ini juga nggak nyambung ya. Yang nomor 4, 외국 인력 지원센터에 전화해 보세요. Silakan coba menelpon ke 외국 인력 지원센터, pusat bantuan tenaga kerja asing. Iya, yang mana jawabannya? Iya, yang nomor 4 ya. 외국 인력 지원센터에 전화해 보세요. Oke, lanjut ke soal nomor 4 sama 5. Ini perintahnya 하나의 이야기를 듣고 dengarkan satu cerita. 2개 질문에 대답하십시오. Silakan jawab 2 pertanyaan. Ingat, untuk tipe soal kayak gini, usahakan kalian langsung cepat baca sekilas pertanyaannya dan pilihan jawabannya ya. Jadi kalian udah ada gambarannya. Sekarang kita dengarkan listeningnya ya. 어떻게 오셨어요? 어떻게 오셨어요? Ada yang bisa saya bantu? 한국어 교육을 신청하려고 하는데 한국어 교육을 신청하려고 하는데 mau mendaftar kelas bahasa Korea. 어떻게 해야 돼요? 어떻게 해야 돼요? Harus bagaimana ya? 그럼 먼저 이 신청서를 쓰고 잠깐만 기다리세요. 그럼 먼저 이 신청서를 쓰고 kalau begitu, kalau begitu 먼저 pertama-tama 이 신청서를 쓰고 isi formulir ini dulu ya. 잠깐만 기다리세요. Silakan tunggu sebentar. Sekarang kita lihat pertanyaannya ya. Yang nomor 4, 남자는 왜 외국 인력 지원센터에 갔습니까?
Namjanan laki-laki mengapa sudah pergi agak menikah, sudah pergi ke pusat bantuan orang asing. Yang nomor 1, sangdamel patko siposo, karena ingin menerima sangdam, konsultasi, benar atau salah? Oke, kita lihat dulu ya. Nomor 2, cawon bongsarel hago siposo, karena ingin melakukan pelayanan cawon, bantuan atau kerja sosial gitu ya, kerja bakti sosial ya, bukan ya. Yang nomor 3, 한국어를 배우고 싶어서, karena ingin berlatih bahasa Korea. Benar nggak? Iya ya. Yang nomor 4, 무료 진료를 받고 싶어서, karena ingin menerima pengobatan gratis. Bukan ya. Jadi yang mana jawabannya? Iya. Yang nomor 3 ya, 한국어를 배우고 싶어서, karena ingin berlatih bahasa Korea. Lanjut soal nomor 5, 남자는 무엇을 해야 합니까? Laki-laki harus melakukan apa? Nomor 1, 돈을 내야 합니다. Harus membayar uang. Bukan ya. Nomor 2, 사진을 찍어야 합니다. Harus dipotret, harus memotret. Juga bukan. Dan nomor 3, 신청서를 써야 합니다. Harus mengisi formulir pendaftaran. Iya ya. Nomor 4, 수업을 들어야 합니다. Harus masuk ke pelajaran, harus mendengarkan pelajaran. Ya kan dia belum belajar, bukan ya? Jadi yang mana jawabannya? Iya, yang nomor 3 ya. 신청서를 써야 합니다. Harus mengisi formulir pendaftaran. Sekarang kita lanjut ke soal reading. Perintahnya dalam 그림을 보고 silakan lihat gambar berikut. Manen 문장을 고르십시오. Silakan pilih kalimat yang tepat. Ya, nomor 1 itu ada gambar orang lagi belajar komputer ya. Sebenarnya di sini kata kuncinya adalah komputer, ya kan? Komputer. Yaudah cari aja 1, 2, 3, 4. Itu sebenarnya cara mudahnya. Sekarang kita artikan satu persatu ya. Yang nomor 1, 휴게실에서 쉽니다. Swimnida beristirahat di 휴게실, ruang istirahat, bukan ya. Nomor 2, 컴퓨터를 배웁니다. Sedang berlatih atau berlatih komputer. Benar ya. Yang nomor 3, 친구하고 운동을 합니다. Berolahraga bersama teman? Bukan. Nomor 4, 무료 진료를 받습니다. Menerima pengobatan gratis? Bukan. Jadi yang mana jawabannya? Iya, nomor 2. Tadi ya cara triknya cepat mengerjakan, misalnya komputernya nggak ada nih yang 1, 2, 3. Oh ya udah berarti yang nomor 2 nih, kayak gitu ya. Itu cara tips untuk mengerjakan secara cepat gitu ya. Lanjut ke soal nomor 2. Ini gambar orang ngapain? Iya, itu ada tulisannya 체육 한마당. Jadi itu lagi ada acara ya. Yang nomor 1, 상담을 받습니다. Menerima konsultasi, bukan ya. Yang nomor 2, 행사를 예약합니다. Memesan 행사, festival, bukan ya. Nomor 3, 행사에 참여합니다. 행사에 참여합니다 itu maksudnya ikut memeriahkan acara, ikut berpartisipasi. Iya benar ya, karena dia datang kan ke festivalnya ya. Nomor 4, 교육을 신청합니다. Mendaftar kelas, bukan ya. Jadi yang mana jawabannya? Iya, yang nomor 3, 행사에 참여합니다. Ya, untuk soal reading 3-5 perintahnya dalam 질문에 답하십시오. Silakan jawab pertanyaan berikut. Nomor 3 pertanyaannya dalam 안내판에 설명으로 알맞지 않은 것을 고르십시오. Silakan pilih hal yang tidak tepat ya, yang tidak benar dengan penjelasan di bawah, papan pengumuman di bawah ya. Jadi cari yang salah. Oke, di situ keterangannya 안전 교육, pelatihan keselamatan atau pelatihan tentang keamanan ya. Pelatihan keamanan itu dilakukan sigan waktunya 토요일 tanggal 6 bulan 8, jamnya jam 3 sampai jam 5 sore. 장소 tempatnya di 한국 외국 인력 지원 센터 205, nomor 205. Jadi itu di pusat bantuan tenaga kerja asing Korea nomor 205. Sekarang kita cari yang salah ya. Nomor 1, 교육은 토요일에 있습니다. 교육 pelatihannya ada pada hari Sabtu. Benar ya, 토요일 kan. Nomor 2, 3시간 동안 교육을 합니다. 3시간 동안 교육을 합니다. Pendidikannya atau pelatihannya selama 3 jam. Dari jam 3 ke jam 5, 3 jam? Enggak ya. Jadi yang nomor 2 kurang tepat. Yang nomor 3, 안전에 대해 배울 수 있습니다. Bisa berlatih tentang keselamatan atau keamanan, 안전 ya. Bener kan? Karena ini kan tentang 안전 교육. Nomor 4, 교육을 하는 곳은 205호입니다. 곳은 tempat pelatihannya itu di nomor 205. Bener dong? Ya, jadi yang salah yang mana? Iya, yang nomor 2, 세시간 동안 교육을 합니다. Karena ini cuma 2 jam, bukan 3 jam. Lanjut ke soal nomor 4. Soalnya 베트남 사람은 orang Vietnam 뭐를 교육을 받으러 언제 어디로 가야 합니까? Harus pergi ke mana, onje, kapan, badero, untuk menerima
pelatihan Bob hukum ya, orang Vietnam. Sekarang fokusnya ada yang tulisannya Vietnam. Itu ya di lorong yang kedua ya, BL123T. Sang itu ya tujuannya ya Vietnam. Nah, fokus di situ. Oke, tinggal cocokin aja kan. Itu tanggal 23 bulan 8. Jadi yang mana 23 bulan 8 antara 1 dan 2. Lalu tempatnya 304. Berarti yang mana jawabannya? Iya, yang nomor 2 ya. Gampang banget. Nah, jadi untuk fokus soal kayak gini, kalian harus pahami dulu soalnya. Jadi kalian lebih efektif dalam mengerjakan soal bahasa Korea. Oke, lanjut ke soal nomor 5. 이 광고에 대한 설명으로 알맞지 않은 것을 고르십시오. Silakan pilih hal yang tidak tepat dengan penjelasan dari 광고, dari iklan berikut ini ya. Ya, di sini tulisannya keterangannya 한국 외국 인력 지원 센터 이용 안내. Anne itu informasi ya, iong itu pemakaian atau penggunaan. Informasi penggunaan pusat bantuan tenaga kerja asing ya. Oke, Hanguk Yuri Kyusil, kelas memasak Korea, itu waktunya meju setiap hari Hwayuil, setiap hari Selasa ya, jam 11 siang. Jangso, tempatnya di ruang 205. Lalu, Muryo Jilyo, pengobatan gratis, waktunya Mewol, Dulce Iryoil Ohu Dusi. Itu waktunya tiap bulan minggu kedua, hari Minggu, jam 2. Jam 2 siang ya. Jangso tempatnya di Huisil, di ruang rapat. Jilyu Gamuk, bagian pengobatannya itu ada negwa, bagian dalam ya. Jigwa, gigi, sama Hanbang Jilyo, yaitu pengobatan tradisional. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya yang mana yang salah ya, dari 1 sampai 4. Yang nomor 1, Jilyorel Batko Tunnel Nea Hamnida. Harus membayar kalau mau menerima pengobatan. Lihat di situ ada tulisannya Muryo ya, gratis. Jadi nomor 1 salah. Udah langsung ketemu jawabannya nomor 1. Yang nomor 2, Yorirel Beuriyomyon. Kalau mau berlatih memasak, Yoran si kaji kaya hamnika. Gaya hamnida harus pergi sampai jam 11 ya. Maksudnya sampai di sana jam 11 ya. Karena kan mulainya jam 11. Berarti nomor 2 bener ya. Yang nomor 3, Meju Iryoire. Setiap hari Minggu, setiap minggunya Cirirel Batulsu Ismnida bisa menerima pengobatan gratis. Nah, ini juga salah ya, karena di sini meju setiap minggu iryoil. Padahal di keterangannya itu mewol dulce iryoil. Setiap minggu kedua, setiap bulannya. Jadi nomor 1 sama nomor 3 salah. Nomor 4, meju hwayuire. Setiap hari Selasa, meju setiap minggunya ya. Hanguk yorirel beulsu ismnida, bisa berlatih masakan Korea. Benar ya? Kan itu sesuai tuh. Meju Hwayuil. Ya, jadi yang mana jawabannya yang salah? Iya, nomor 1 dan nomor 3. Jadi jawabannya ada 2 ya. Tenang dulu, mungkin ini hanya soal di buku teksnya ya. Kalau nanti di soal sesungguhnya pas ujian sih nggak bakal ada 2 jawaban yang sama kayak gini ya. Nah, sampai sini dulu latihan soal IPS topik beserta pembahasannya untuk bab 30. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Jangan lupa like kalau kalian rasa video ini bermanfaat, komen kalau ada yang nggak jelas atau ada yang bertanyakan, subscribe biar kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya yang akan tayang, dan share ya biar makin banyak orang yang tahu channel ini sehingga channel ini semakin berkembang. 그럼 다음 영상에서 또 만나요. 감사합니다. 안녕.